Setelah ke Komnas Perempuan, Sarwenda datangi KPAI di saat Ruben Onsu sambangi Tanah Suci. Siapa yang akan memenangi ini semua? Dan mengapa? Saya khawatir ini akan jadi blunder berikutnya dari mantan istri Ruben Onsu ini. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini sesuatu yang kalau saya katakan semakin panas, walaupun saya melihat bahwa ya ini adalah hak dari Sarwenda untuk membawa ini ke Komnas Perempuan dan ke KPAI, dan merupakan hak warga negara siapapun juga untuk menuntut secara hukum apa yang dia yakini itu benar. Tapi apa yang kalau menurut saya ada yang saya yakini ini nggak benar dengan apa yang dilakukan oleh Sarwenda. Kalau kalian penasaran, tonton sampai selesai. Mas, ini kan sebenarnya langkah Sarwenda ke Komnas Perempuan dan KPAI ini mungkin follow up atau mungkin mengikuti jejak Ruben Onsu yang kemarin juga sempat ke Komnas Perlindungan Anak Indonesia ya, dimana yang pastinya diduga oleh netizen, walaupun belum ada rilis resminya, diduga oleh netizen ini berusaha untuk mendapatkan hak asuh anaknya, yang mana menurut Ruben Onsu ini, beliau ini tidak diizinkan untuk bertemu anaknya udah 2 bulan, hampir 3 bulan lah bahasanya seperti itu. Nah sekarang gantian Sarwenda ini kan berarti sama-sama mencoba mempertahankan, yang satu Ruben ingin mendapatkan hak asuhnya, Sarwenda ingin mempertahankan. Menurut Mas Denny akan seperti apa jalan ke depannya? The Seven of Cups ini kartu tentang keraguan. Sesuatu yang kita anggap benar bisa saja salah, dan sebaliknya apa yang kita anggap salah bisa saja adalah sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa satu, seperti pembuka dari konten ini, kita mengajukan apapun yang kita rasa tidak benar ini ke pengadilan atau kita laporkan secara hukum adalah sesuatu yang sah, dilindungi, dan memang disarankan. Tetapi ingat, apapun tadi, pengadilan ini pasti akan meminta kita untuk melakukan mediasi. Artinya apa? Sebelum bersidang, bahkan pengadilan pun meminta kita untuk ngobrol dengan orang yang kita anggap menyelisihi kita atau hak kita ini diambil oleh mereka. Karena kan kalau berlawanan, masing-masing pihak kan pasti merasa sama-sama benar. Nah, tapi pengadilan pun saja itu meminta sebelum sidang untuk dipertemukan dan ngobrol deh kalian. Kalian yakin ini mau sidang? Atau kalian ini sebenarnya bisa diobrolin gitu loh permasalahannya? Karena mereka, pengadilan, ini malah akan lebih menyukai kalau ini tidak dibawa ke ranah hukum. Ini didamaikan sebelum masuk persidangan. Nah, saya melihat bahwa saya nggak tahu apakah ini nggak bisa ngobrol atau apa, tapi saya di konten-konten sebelumnya, kalian nonton ini, di situ saya sarankan bahwa Sarwenda ini sejatinya akan lebih baik kalau dia ini datang, ya tetap ya ditemani oleh pengacara atau penasihat hukumnya, tapi meminta maaf secara personal saja. Karena sejatinya apapun yang terjadi, ini saya menduga muncul karena satu perasaan yang ya mungkin merasa sesuatu yang tidak tepat, dan ya maksudnya ini bisa dibicarakan gitu loh. Karena begini, kita kadang-kadang keliru untuk menilai sesuatu. Dan saya melihat bahwa langkah Sarwenda membawa ke KPAI dan Komnas Perempuan ini sangat mungkin akan mencederai satu hal yang akan saya ceritakan nanti. Tetapi apakah ini adalah sesuatu yang secara legal atau secara hukum itu dibenarkan? Ya benar, tapi saya katakan tidak tepat. Sama seperti saat kita menuju ke satu tempat, kita ngotot tetap lewat jalan yang macet, yang akan kemungkinannya malah akan terlambat, telat, atau bisa saja kita nggak akan sampai tujuan. Tapi maksudnya ini kan langkah juga diambil Sarwenda di saat Ruben sedang umroh ya? Iya, umroh sama Ivan Gunawan. Iya. Dan Faso Ahmad. sedang umroh gitu. Nah, netizen ini justru semakin apa ya? Seolah-olah semakin meradang karena di saat Ruben umroh justru Sarwenda ini mencoba untuk mengambil langkah. Netizen yang nggak tahu adalah mereka. Sarwenda, pihak Sarwenda ini sebenarnya sudah mendatangi atau sudah ke KPAI dulu ya sebelum, atau melaporkan ya lewat pengaduan elektronik online sebelum Ruben Onsu itu datang ke sana. Nah, itu yang mungkin tidak banyak diketahui. Jadi sebenarnya ini bukanlah sebuah akibat dari Ruben kemarin datang ke KPAI. Itu yang paling nggak yang saya ketahui dari pengakuan penasihat hukumnya. Mohon maaf kalau saya keliru, tapi intinya bukan di situ. Intinya di sini adalah satu itu tadi ya, bahwa sebenarnya ini diobrolin aja. Jangan sampai melibatkan sesuatu yang malah akan menjadi lebih besar lagi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa saya katakan ini tidak tepat? Adalah kedua, Sarwenda di sini itu cari nafkah dari citra dirinya, dari apa yang orang lain lihat terhadap dirinya, bukan apa yang Sarwenda yakinin terhadap dirinya, bukan apa yang saudara Sarwenda atau orang tuanya atau siapapun orang dekatnya Sarwenda terhadap dirinya, tapi dari khalayak yang melihat Sarwenda seperti apa di mata mereka.
Dan dengan melaporkan seperti ini, Sarwenda itu kalah image dibandingkan Ruben Onsu. Ruben mendapatkan dukungan, apalagi dia datang di saat Ruben ini sedang di Tanah Suci. Saya kalau jadi manajernya, saya akan katakan ini langkah yang blunder, ini yang akan keliru. Dan sangat disayangkan akhirnya dia tetap melakukan itu, ya itu haknya sekali lagi. Betul, tidak salah sama sekali. Tepat, saya kira kurang. Karena kalaupun mau, jangan pas Ruben ini di Tanah Suci. Atau kalau tidak, ya jangan sampai ada wartawan gitu loh. Kalau saya lebih melihat hal ini tadi, apapun yang terjadi di antara mereka silahkan selesaikan. Seperti misalkan kewajiban Ruben yang dianggap oleh pihak Sarwenda ini belum ditransferkan atau belum dibayarkan, atau mungkin hal yang lainnya yang memang itu sudah disepakati. Saya tidak tahu apakah hitam di atas putihnya melibatkan notaris atau apapun, tetapi apa yang terjadi, ini kan sebenarnya kesepakatan yang dianggap diselisih oleh satu belah pihak, tapi sebenarnya bisa dibicarakan tanpa melibatkan hal-hal yang akan membuat citra Sarwenda ini akan jadi jatuh atau lebih jatuh lagi. Lalu maksudnya Sarwenda ini sebenarnya mengambil langkah hukum ini juga mungkin karena ada ketakutan di dalam dirinya, di mana hak asuh ini bisa saja maksudnya Ruben memenangi hak asuh ini. Tapi kan di satu sisi juga seperti kita tahu ini semua kan berawal dari tentang nafkah, di mana Ruben yang katanya menurut keterangan Ruben adalah dia mencoba menafkahi tapi maksudnya nggak dikasih ketemu sama anaknya Thalia dan Tania. Tapi di satu sisi Sarwenda juga pada akhirnya melaporkan ke KPAI ini karena merasa tidak diberi nafkah. Oke, kita tidak tahu dan tidak ada yang pernah tahu. Yang tahu adalah Sarwenda dan Ruben. Apakah apa yang diklaim Ruben Onsu benar atau tidak? Pengadilan nanti mungkin akan dibuktikan. Apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Sarwenda apakah benar atau tidak? Itu pun juga sama. Tetapi yang saya ingin lihat di sini adalah apa yang saya lihat secara mata kepala sendiri dan baca komentar-komentar orang, bahwa saat ini Sarwenda itu malah kehilangan semakin banyak pengikut dan juga orang-orang yang tadinya bersimpati. Dan akhirnya ini akan mencederai brand dirinya, diri sang CEO juga. Nah, saya ingin katakan begitu karena kita juga belum memasukkan elemen yang lainnya, yaitu elemen siapa yang akan membayar cicilan rumah. Dan ini itu akan terus berjalan. Sama seperti Argo yang tidak akan berhenti. Dan saat itu tidak dibayarkan, bisa saja jika ternyata ini melibatkan pihak ketiga seperti bank, maka tentu saja pembiayaan ini akan ada dendanya. Nah, saya kurang tahu itu apa, tetapi hal seperti ini tentu saja juga akan membuat, ya itu tadi, ini semua itu sepertinya harus segera dilakukan. Saya duga begitu, sehingga kalau tidak dilakukan, ini kan siapa yang akan berkewajiban membayarnya. Nah, ini kan jadi hal yang akhirnya membuat pembicaraan yang seharusnya ini dibicarakan dengan lebih tenang, ini jadi mungkin terburu-buru untuk diselesaikan. Sangat disayangkan. Tapi untuk hal ini ya saya nggak tahu mau menyalahkan siapa. Tapi tentu saja saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum Sarwenda bahwa yang paling dirugikan tentu saja adalah anak mereka berdua ini tadi. Tapi betul tadi yang dikatakan bahwa sangat mungkin jika ternyata nanti publik ini melihat hal ini terus kemudian lebih banyak mendukung Ruben Onsu dan akhirnya saya nggak tahu hakim di sini akhirnya memandang sesuatu yang ya mungkin nggak bisa dipandang selama ini atau ternyata Ruben Onsu kemarin kan saya nggak kepikir loh ya Ruben ini bisa menemukan video di itu kan 12-12 ya yang Gio makan mie ya kalau nggak salah. Yeah. Nah saya nggak kepikiran nanti akan ada apa lagi setelah ini yang akan membuat Komnas Perempuan dan KPAI ini malah akan mempertanyakan atau memberikan sebuah penilaian yang akan lebih berat kepada Ruben untuk bisa menerima hak asuh anak. Jika itu yang terjadi, maka seperti yang saya katakan di video sebelumnya, nah video yang ini, Sarwenda akan bisa kehilangan semuanya. Bukan artinya saya katakan Sarwenda nggak mampu bayar ya, tapi itu kan pasti berat ya, 200 juta per cicilannya berapa sih? 200 juta. Cicilan pastinya nggak 200 juta itu udah include nafkah kan? Ya kita nggak tahu, tapi kan itu jumlah yang sangat besar gitu loh. Yang ya sebenarnya sangat mungkin ya bisa untuk dicarikan alternatif pembiayaan yang lainnya dengan nama besar Sarwenda ini tadi. Tetapi dalam kondisi seperti itu harus menjalani ini semua, harus beracara dan penasihat hukumnya juga pasti kan harus dibayar secara profesional juga. Ini bukan sebuah hal yang mudah untuk Sarwenda dan siapapun yang saat ini masih mendukung Sarwenda, temukan hal yang paling baik dari Sarwenda dan silahkan tetap mendukung dia. Karena siapapun orang itu, sebaik apapun dia, menghadapi apapun yang dihadapi Sarwenda, tentu saja pasti akan pusing kepala. Oke, soalnya maksudnya ini kan juga sebenarnya citra Sarwenda semakin banyak netizen yang mungkin tidak suka. Kita menduga dan mempercayainya begitu.
Iya, saya menemukan di tapi kan tidak melakukan survei dan bukti ya. Iya. Survei berdasarkan pandangan mata dan kita lihat Iya. dari medsos ya. Mungkin internet bubble filter saya yang Iya. Tapi maksudnya netizen dan beberapa konten kreator juga mencoba untuk yang saya lihat ya, yang lewat beranda saya adalah mengorek-ngorek masa lalu Sarwenda. Maksudnya mulai dari pada saat podcast dan lain-lain, berhubungan juga dengan sempat ada beberapa bahasan tentang mistis-mistisnya itu. Nah, ini gimana cara memberhentikan gelombang-gelombang negatif ini biar nggak dikorek-korek terus gitu loh, Mas? Saya kira tentu saja ya harus menunjukkan kebesaran hati, karena memang uang ini letaknya di menjual image itu tadi. Semua artis seperti itu, saya pun juga demikian. Artinya harus ada sesuatu yang memang dikorbankan, dan itu adalah ego. Perasaan bahwa kita ini sudah mendapatkan ini semua karena tangan kita, karena apapun yang kita lakukan, kita merasa bahwa kita sudah sukses, yang mana ternyata di zaman seperti ini, itu semua bisa hilang seketika. Maka saya pikir egonya ini harus disimpan dulu, mengetahui dan membuat strategi yang terbaik, dan mengeksekusi secara berhati-hati. Sarwenda saat ini memegang bolanya. Anak-anak masih bersama dirinya. Rumah pun itu sudah menjadi hak anak-anak dan haknya dia. Dia sementara anak-anaknya masih belum dewasa kan ya. Yang artinya dia seharusnya sangat berhati-hati menjaga itu tadi. Makanya kemarin saya sarankan datangi secara personal. Ruben sebagai laki-laki mungkin juga merasa egonya di sini itu terluka, dan kata maaf bahkan saya ingin katakan kalaupun ternyata pada kenyataannya bukan kamu yang salah. Ini akan menjadi sebuah pembuka untuk obrolan selanjutnya yang akan bisa memberikan kemenangan tanpa harus mengadakan sebuah rame-rame yang akan saya katakan ini mencederai brandnya Sarwenda itu tadi. Sangat disayangkan. Dan saya yakin ya walaupun orang-orang ini tetap mendukungnya, tapi brand-brand yang tadinya mau masang di tempat Sarwenda ini pasti amat jauh berkurang daripada sebelumnya. Dan ini sesuatu yang seharusnya kalau dia punya manajer, ya siapapun itu, pesan dari saya adalah coba difikirkan baik-baik, karena itulah yang akan bisa membayar rumah nanti, menghidupi anak-anaknya. Walaupun misalkan sekalipun, mohon maaf ya, dari Ruben pun saya yakin Ruben pasti akan tetap bertanggung jawab, tapi at least paling nggak Sarwenda ini menemukan satu pemasukan yang lebih steady, dan itu semua hanya akan terjadi jika dia bisa menjaga brand image dirinya itu tadi. Tapi kalau pada akhirnya juga sebenarnya kan ini semua berawal selain dari situ juga dikulitin sampai ke Gio-nya juga. Nah, sekarang Gio juga udah mulai berkurang untuk apa ya bahasanya, tampil dan endorse gitu. Apakah juga ini bisa berkurang gelombang kebenciannya kalau misalkan Sarwenda nggak bersama Gio? Kepada siapa? Kepada Sarwenda, maksudnya Gio-nya juga nggak kena hujat lagi, Sarwenda juga nggak kena hujat lagi. Kepada dua-duanya, tapi terlebih ya akan diuntungkan ya Gio ya. Karena saat Sarwenda ini bareng sama Gio, ya gini loh, pengikutnya Sarwenda ini kan kebanyakan perempuan kan. Dan perempuan kalau udah benci sama orang lain, itu nyari-nyari alasannya tuh pinter banget gitu loh. Kayak misalkan, itu datang padahal kan bukan muhrim. Nah, atau misalkan liburan ke Thailand berdua doang. Ya, atau misalkan itu datang emang nggak kerja, katanya CEO, itu mendingan ya seperti inilah, nggak apa-apa. Datang aja. Bahkan kemarin sebenarnya, saya sangat sayangkan saat ketemu sama Ruben, nganter umroh ya, Gio pakai nongol pula. Saya pribadi ya, ini pendapat pribadi ya, dan saya tidak ngecengin di sini ya, tapi kalau saya kembali jadi manajernya Sarwenda, saya akan tahan. Jangan sampai muncul, karena ya oke bener Gio ini pacarnya Sarwenda, itu yang diyakini oleh kita semua ya, dan terus kemudian nggak ada salahnya juga ke tempat umum ya kan, tapi gitu ya. Ini kan sesuatu yang saya katakan itu nggak ada sesuatu yang lebih tepat lagi. Kalau wong Jawa bilang itu ora pener, bener tapi ora pener, nggak not fit, nggak lah pokoknya gitu, seperti itu. Kalaupun memang mereka nggak berpisah, berarti Gio ini memang harus mengurangi intensitasnya muncul di depan umum. Iya, mereka mau bermesraan di tempat lain tanpa ada kamera, ya itu haknya. Dan ya kalau memang mereka beneran pacaran ya, harusnya Sarwenda sekarang itu pasti butuh waktu untuk bisa curhat kepada Gio dan mendengarkan semua keluh kesah Sarwenda. Kalau lo ya, itu tadi. Tapi maksudnya dengan huru hara ini nantinya juga akan seperti maksudnya pas begitu Ruben pulang, habis pulang dari Tanah Suci, ini juga kasus masih bergulir. Apakah memang akan ada apa ya bahasanya mukjizat mungkin Ruben pulang dari Tanah Suci dan mungkin dia justru yang akan memenangkan hak asuhnya atau seperti apa? Oke, itu mungkin yang dibayangkan semua orang ya, pulang dari Tanah Suci, dapat mukjizat. Tapi saya pun merasakan bahwa ya Ruben dengan kehadiran dua anak ini pasti kehidupannya juga nggak akan sama lagi dan pasti akan lebih repot gitu. Dan kalau saya ditanya,
Untuk ini pribadi ya, saya bukan ternyata memihak Sarwenda atau apapun seperti itu, tapi lebih kepada kalau saya ditanya anak-anak di bawah umur, artinya di bawah umur 16 tahun, 17 tahun, akan lebih baik kalau sama ibunya dibandingkan sama bapaknya. Kalaupun ternyata sama-sama saling menyayangi dan juga saling bisa membesarkan. Dan saya juga melihat bahwa anak-anaknya ini juga nyaman bersama dengan Sarwenda. Kalaupun ternyata kemarin yang terjadi, ini sebenarnya kan adalah imbas dari satu menimbulkan yang lain, yang lainnya lagi, yang lain, dan sebagainya seperti itu. Maka harapannya di sini adalah kita kembali ke awal dari ini semua. Apa sih sebenarnya yang membuat hal ini terjadi? Yaitu perseteruan antara Ruben dan Sarwenda, perkara atau perihal yaitu tadi tuntutan pembayaran yang belum diberikan itu tadi. Nah ini kan melebar kemana-mana karena pemainnya ini nambah kayak sinetron. Jadi harapannya sebenarnya kedua-duanya ini harus membuat mukjizat. Mukjizat yang saya inginkan adalah Sarwenda ini tetap mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Tapi tentu saja mengasuhnya dengan cara yang tidak membuat Ruben ini jadi keberatan. Nah tapi itu semua kan terjadi karena runtutan kegiatan atau kejadian yang muncul karena Ruben ini bermasalah sama Sarwenda, perkara yang tadi saya katakan itu tadi. Maka kita kembali lagi ke sini. Karena di awal ini mungkin akan menyelesaikan semua permasalahan yang timbul yang merupakan akar ranting dari pokok permasalahan yang sebenarnya itu tadi. Terakhir, Sarwenda ini kan juga banyak yang bilang juga, maksudnya kalau kita bilang Sarwenda ini mungkin terlalu sampai hari ini nggak meminta maaf ataupun nggak mengeluarkan kebijaksanaan juga karena terlalu banyak mendengarkan orang-orang di sekitarnya lah. Arahnya, mungkin netizen tahu arahnya kemana. Iya, tapi ya tadi loh, kembali lagi bahwa apapun itu kan akhirnya dia yang ada di paling depan. Kalau band itu dia jadi vokalisnya, kalau seandainya ini adalah kesebelasan, dia jadi penyerangnya. Orang akan melihat wajah Sarwenda, bukan orang-orang yang lainnya. Nah harapannya di sini, ya Sarwenda tahu bahwa ini semua nggak mungkin dipisahkan dari pandangan orang tentang dirinya. Dan pandangan orang tentang dirinya itu sama pentingnya dengan apa yang akan dia perjuangkan nanti. Bukan artinya saya samakan dengan anaknya, ya bukan. Tapi kalau ternyata ini dia nggak dapatkan, akan susah juga membesarkan anaknya dengan apa yang saat ini sudah diberikan. Tinggal di rumah di Pondok Indah itu tadi, lalu Pondok Indah atau Cipete ya? Saya kurang, Pondok Indah yang lama, ini Cipete kalau nggak salah ya. Dan terus kemudian sekolah di Buddha Suci kalau nggak salah, yang itu pasti juga nggak murah gitu loh. Kehidupan les-les kursus dan yang lainnya, dan ya kalau ternyata ini tercederai si image atau brand image-nya, citranya Sarwenda ini, pasti Wenda akan susah untuk bisa mengendalikan apapun yang ada di depannya nanti. Jadi kalaupun ternyata dia memenangi ini semua dengan anak-anaknya ikut sama Sarwenda, dia pun akan sulit membiayainya tanpa ada Ruben Onsu ini tadi untuk sementara waktu memberikan sampai citra dirinya ini tadi akan baik kembali. Apakah Sarwenda akan jatuh sama sekali? Saya pikir ya enggak ya. Tapi tentu saja ini akan sangat memungkinkan gaya hidupnya nanti harus dikurangi. Dan kita semua nggak ingin itu terjadi. Dan ya kembali, saya nggak bisa memikirkan, oke lah, Ruben Onsu kembali ke sini, terus kemudian kalaupun harus ada mukjizat adalah ya kesabaran yang akan diberikan kepada Ruben untuk tidak, ya kalau saya pikir di sini itu nantinya mengupload ya konten yang kayak kemarin itu kan, setiap kali naikin kan bom meledak seperti itu. Ya tapi kita tahu Ruben Onsu dengan pengikut yang sebanyak itu, dan Sarwenda pun sebenarnya setuju tidak setuju ini dinaikkan kembali oleh Ruben setelah dia nggak bareng dengan Cherry Bell itu. Jadi artinya di sini kita harus mulai mengerti bahwa tidak suka atau tidak sepakat itu adalah perasaan kita. Tetapi bagaimana kita merespon, itulah yang akan dilihat oleh orang-orang dan menyebabkan apa yang akan terjadi di nasib kita ke depannya nanti. Memperturutkan atau mengikuti apa yang kita rasakan dan kemudian hanya ingin memuaskan ego sesaat, sangat mungkin ini akan mencelakakan kita dan menjatuhkan kita ke jurang di mana kita bahkan tidak akan bisa merangkak kembali ke atasnya. Semoga kita semua akan dilindungi jika menemui masalah seperti ini. Kirimkan doa yang terbaik untuk Sarwenda, untuk Ruben Onsu, Tania Thalia, dan ya Onyo juga. Ya tapi ya apa ya, Onyo sudah dewasa saya pikir. Dan semoga mereka semua menemukan kedamaian di hati mereka. Dan semua ini bisa diselesaikan dengan cinta. Sebagaimana mereka berjumpa dulu. Dan sebagaimana ini semua harusnya dilanjutkan. Terima kasih, sampai jumpa. Dan salam.